Selamat pagi sayang, bangun. Arbi ngompol nggak? Enggak. Coba lihat. Oh iya, enggak basah. Pinter, udah nggak ngompol ya. Udah besar, ya kan? Kalau mau pipis, bilang ibu ya. Ya. Kalau mau juga ya. Iya. Oke? Oke. Sip. Gimana sipnya? Sip. Hai, Assalamualaikum, welcome back to my channel, Mbak Uji. Oke, di video kali ini aku mau kasih tips gimana biar anak kita itu tidak mengompol, terutama di malam hari. Jadi tonton sampai selesai ya. Siapa sih yang nggak pengen anak kita atau balita kita, ataupun terutama anak ya, itu lepas popok, lepas diapers dari usia dini. Kalau bisa sih sebelum 3 tahun. Itu ada kiat-kiatnya, dan kita harus sabar, telaten gimana caranya supaya anak kita itu terbiasa tidak memakai diapers atau popok. Karena kan dari bayi mungkin udah terbiasa dengan popok, sehingga anak itu jadi lebih kayak udah terbiasa buang air kecil atau buang air besar di dalam popok itu. Jadi kayak rasa keayemen bahasa Jawanya, atau kayak ngerasa ya udah sih nggak apa-apa kan ada popok gitu. Jadi aku mau sharing di sini berdasarkan pengalaman aku. Nah, anak aku sendiri itu lepas diapers itu sekitar usia kurang dari 2 tahun. Saya lupa tepatnya kapan. Tapi kalau untuk tidak mengompol, bukan tidak sih, jarang mengompol di malam hari itu memang usia 3 tahun. Dan masing-masing anak itu bisa berbeda, karena tergantung kita melatihnya dari kapan, atau mungkin juga kemampuan anak juga berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa samain, tapi kita bisa berusaha. Seperti itu. Oke, tips yang pertama itu kita harus membuat perencanaan. Jadi kita sebagai orang tua itu harus tahu kira-kira kapan nih anak aku mau dilepas diapersnya. Bertahap mulai dari siang dulu. Siang dulu, terus nanti kalau udah dia pintar gitu, nanti malam gitu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kita komunikasikan sama si kecil, berikan pengertian bahwa dia itu sudah mulai besar, dan ketika mau buang air kecil maupun buang air besar harus bilang dulu ke ibu ataupun ke siapapun anggota keluarga. Jadi jangan menanamkan cuma ke ibu aja, takutnya nanti dia kalau nggak mau ngomong kalau nggak sama ibunya. Kemudian tips yang ketiga, kita mulai lepas dia perlahan. Kayak misalnya anak aku lepas ketika usia 1,5 tahun lebih, mulai aku kurangin pemakaian diapersnya. Kalau misalnya kita tuh stay di rumah, ya udah kita lagi stay di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak keluar, nggak apa, kita mau fokus untuk si kecil, belajar dia toilet training, kita komunikasikan kalau mau BAK, atau buang air kecil atau buang air besar harus bilang dulu, harus ke WC, kita arahkan, kita latih pelan-pelan. Dia pasti ada suatu momen yang dia tuh ngompol gitu kan. Itu nggak masalah, itu pelan-pelan. Ketika dia ngompol, kita komunikasikan. Juga jangan tunggu sampai ngompol, kita harus tawarkan dia itu mau pipis nggak gitu misalnya. Udah kira-kira ini udah 2 jam beraktivitas atau ngapain, lari-lari, dia kan pasti mungkin ada rasa kebelet pipis atau habis minum air banyak, kita tawarkan mau buang air kecil nggak gitu. Atau kita bawa aja latih ke toilet gitu, ke kamar mandi supaya dia pipis gitu. Biasanya nanti 2 jam sekali ataupun 3 jam, atau tergantung aktivitas. Apalagi kalau cuaca dingin, seringlah kita untuk menawarkan dia untuk pipis ya. Dan perhatikan juga kalau misalnya kadang-kadang anak belum bisa bilang kalau dia mau pipis, tapi dia refleksnya itu sering memegang alat kelaminnya, jadi kayak kebelet gitu kan. Dia kebelet tapi belum bisa mengungkapkan. Nah itu bunda-bunda nih, para ayah juga harus bisa mengamati gitu. Oh, si kecil kayaknya kebelet pipis nih gitu kan.
Jadi harus seperti itu. Kita juga harus peka. Makanya kita harus benar-benar perencanaan itu waktu kapan kita bisa ngontrol dia seharian gitu. Mungkin kalau misalnya yang kerja bisa weekend, bisa kita latih itu. Begitu juga untuk buang air besar. Kalau buang air besar mungkin rada lama ya. Kalau anak aku sendiri rada lama penyesuaian di buang air besarnya karena mungkin belum paham gitu. Pokoknya kita harus sabar dan telaten untuk melatih anak buang air kecil atau buang air besar tadi. Komunikasinya itu harus sering gitu. Atau bisa juga kita itu memperlihatkan, misalnya anak kan kadang suka lihat video ya di YouTube ataupun ya di media apapun. Kita bisa perlihatkan anak-anak video mengenai buang air kecil di WC gitu kan. Banyak kan sekarang lagu kartun-kartun kayak gitu yang mengajarkan itu kalau pipis itu di WC, kayak toilet training gitu banyak banget sekarang. Jadi anak juga paling enggak dia menangkap apa yang dia tonton dan mungkin untuk bisa mempraktekannya itu juga lebih mudah. Kadang-kadang anak kan lebih ngerti dikasih video ya ataupun contoh dengan lagu. Nah, seperti itu juga bisa dilakukan. Nah, sebenarnya itu yang kadang terhambat anak jadi telat toilet trainingnya gitu karena kan kita nggak fokus ya. Yang namanya orang tua kan mungkin pekerjaannya kan nggak yang selalu di rumah, terutama untuk ibu yang bekerja gitu kan, jadi agak susah kontrolnya, paling mengandalkan orang yang di rumah atau yang ngasuh. Kita kasih pengertian juga ke pengasuhnya, misalnya anak kita lagi dilatih toilet training, maka kita harus sampaikan juga sama pengasuhnya supaya dia untuk belajar toilet training, untuk belajar pipis di WC, jadi suruh diamati juga kira-kira kalau anaknya itu udah mau pipis, kebelet pipis, sering megang kelaminnya, sama kadang-kadang kalau kayak mau gitu juga kayak kan ekspresinya beda ya, aneh gitu. Pokoknya sering diamati, sampaikan itu juga. Nah, tips yang selanjutnya ini untuk ngompol di malam hari, ini penyesuaiannya agak lama ya, karena anak aku aja 3 tahun ini masih suka ngompol. Masih suka ngompol walaupun tidak sering, terutama untuk cuaca yang dingin gitu. Kalau cuacanya dingin biasanya dia masih ngompol. Terlalu banyak minum itu juga bisa ngompol. Makanya tips dari aku ketika kita mau melatih anak supaya nggak ngompol ketika malam hari, yang pasti sebelum tidur kita harus memastikan anak itu sudah buang air kecil dulu sebelum tidur. Mau nggak mau kita harus biasakan. Yang kedua, kita harus peka juga misal cuacanya lagi dingin, yang kamarnya menggunakan AC kayak gitu, harus mematikan AC ya, jangan sampai anak tuh kedinginan. Kita aja orang dewasa kalau misalnya cuacanya dingin kan pasti intensitas buang air kecil akan lebih sering ya, apalagi kalau anak-anak. Jadi harus benar-benar memastikan anak itu tidak merasa kedinginan. Terus supaya lebih aman, karena dia masih belajar kan, nggak ngompolnya, itu ketika dia tidur dikasih perlak ya. Perlak itu kayak tatakan yang kayak waktu bayi itu loh, biar kalaupun ngompol itu nggak tembus ke kasurnya gitu. Jadi mending lah misalnya dia ngompol basah-basah dia di celananya aja, nggak sampai ke kasur. Karena kalau kasurnya basah kena ompol kan harus ganti spray, harus jemur kasur. Kalau misalnya nggak ada panas kan repot ya. Jadi mending pakai perlak untuk tatakan dia bobok gitu. Nah, paling kayak gitu aja sih kalau tips dari aku sendiri, cuman seperti itu, nggak ribet-ribet dan umum sih. Intinya kita kalau misalnya pengen cepet anak itu berhasil toilet training, berhasil nggak ngompol, kita kayak lebih awal aja kasih dia pelatihan kayak gini gitu. Kalau misalnya kita mau bikin dia lepas 2 tahun udah bener-bener nggak ngompol, jarang ngompol, ya berarti kita harus dari usia 1,5 tahun atau sebelumnya kita harus bisa ngelatih dia ke toilet dan ngelepas diapersnya atau popoknya. Karena semakin cepat kita melepaskan popok, anak semakin bisa peka sama rasa kebelet pipisnya atau rasa ingin buang air besarnya kayak gitu. Kalau semakin kita menunda, itu juga akan semakin lama juga dia beradaptasi atau lulus toilet training. Jadi tetap semangat ya, semangat untuk para bunda, para ayah, para keluarga, para pengasuh yang sedang berjuang, sedang melatih
si kecil untuk bisa toilet training, dan mudah-mudahan bisa nggak ngompol lagi. Nah, seperti itu tips dari aku. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng. Di like, di komen juga boleh, apalagi di share kalau memang merasa bermanfaat. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.